naqdul ulama, kritik terhadap para ulama. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam rangka membenahi umat bukan hanya nasihati orang-orang awam, tapi juga mengkritik ulama-ulama yang dianggap kurang benar. Yujadu fi kulli zamanin minal ulama man la yattafiqu sulukuhu ma'al ilmi alladhi yahmiluhu. Di setiap zaman itu selalu terdapat atau dijumpai ulama-ulama yang perilakunya itu tidak sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Jadi mulai zaman dulu itu sudah ada orang disebut ulama, disebut kiai, disebut ustadz, memiliki ilmu tapi perilakunya tidak cocok dengan ilmunya. Bukan hanya sekarang saja, dari dulu sudah ada. Wa yarasyaikhu fi hadzan namti minal ulama qataran dahiman ala ammatin nas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat bahwa langkah-langkah ulama yang seperti itu membahayakan bagi umumnya orang, bagi orang awam. Kalau ada ulama sudah dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil habib istilah sekarang, tapi perilakunya tidak cocok dengan ilmunya, itu membahayakan banyak orang. Alladzina yanzuruna ila suluki haula'il ulama qabla an-nazari wal istima' ila aqwalihim. Kenapa dianggap membahayakan? Karena kebanyakan orang itu melihat perilaku sebelum mendengarkan nasihat-nasihat atau ucapannya. Seorang kalau sudah ditokohkan, dianggap panutan, dianggap orang alim, dianggap ustadz, itu yang dilihat orang kan perilakunya, bukan nasihatnya. Nasihat itu kan arang-arang, di ceramah, pidato, ngaji itu tidak selalu dilakukan, tapi yang dilihat orang awam itu perilaku. Ya kalau tidak cocok ya, kalau orang yang alim sama-sama alim itu bisa menghindar, meluruskan, tidak mengikuti. Tapi kalau yang mendengarkan, yang melihat itu orang awam, ya terus dasarnya itu, wah iku wis kiai kok, wis ustaz. Jadi diikuti banyak orang dan itu membahayakan. Walihada istaddat wad'atu hujumi syekh alaihim. Karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sangat keras di dalam mengkritik ulama-ulama yang seperti itu. Bakanat lughatuhu qasiyatan ma'ahum. Bahkan kalau perlu beliau ngomong keras. Li'annahum yaquluna ma la yaf'alun. Karena ulama-ulama seperti itu ngomong tapi tidak melakukan apa yang diomongkan. Jadi resikonya orang alim itu berat. Salah kalau orang yang melihat tidak paham, ya dianggap benar dan nanti diikuti. Itu akan membahayakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai orang alim
yang punya kepedulian terhadap masyarakat, seperti kemarin dijelaskan, itu garapannya bukan hanya orang awam. Tapi kalau ada ulama kemudian dipandang oleh syekh menyimpang, ya dikritik, kalau perlu dengan ucapan yang sangat keras. Wa min aqwalihi fi dzalik, di antara nasihat Syekh Abdul Qadir dalam urusan mengkritisi para ulama, itu beliau bilang begini, ya ada Allahi wa rasulih, wahai musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Dianggap musuhnya Allah. Ada orang alim tapi perilakunya tidak baik, itu istilah Syekh Abdul Qadir. Sudah bukan ulama lagi, tapi itu namanya a'da'ullah wa rasulihi. Itu sudah menjadi musuh Allah. Ya qati'i ibadillahi azza wa jalla, wahai orang yang membegal hamba-hamba Allah, yang merampas hamba-hamba Allah, antum fi zulmin zahirin wa nifaqin zahirin, kalian itu sudah dalam kegelapan yang terang-terangan, wa nifaqin zahirin, dan munafik yang sungguh-sungguh. Ila mata hadzal nifaq ya ulama ya zuhad. Kata Syekh Abdul Qadir, sampai kapan kamu menjadi orang munafik, yang kemudian terkesan orang-orang yang zuhud? Kam tunafikunal muluk wasalatin, bagaimana kamu selalu menipu para penguasa dan para raja, hatta ta'khudhu minhum khitamat dunya wa syahawatiha wa ladzatiha. Istilah Syekh Abdul Qadir, zaman dulu itu banyak ulama-ulama itu istilahnya munafik, kelihatannya zuhud, tapi seneng dunya, tapi selalu tunafikunal muluk. Kalau di hadapan raja-raja dan para penguasa, itu mereka kelihatannya, apa istilah sekarang itu, mengelabui atau kamuflase. Baik ya, di hadapan penguasa, tapi tujuannya hanya ta'khudhu minhum khitamat dunya, supaya nanti mendapatkan harta, mendapatkan dunia, wasyahawatiha, dan kesenangan-kesenangan dunia. Jadi mendekati para penguasa, sehingga nanti yang diharapkan itu dapat, ya istilah sekarang, sumbangan. Maka nanti akan terjadi, kalau di hadapan orang awam, ya cuek aja. Bahkan kadang-kadang melakukan hal-hal yang menyimpang. Tapi kalau di hadapan penguasa, itu kelihatan betul-betul ulama yang bisa segala macam urusan keagamaan. Nah, nanti kemudian dijadikan penasehat, konsultan oleh para penguasa, yang akhirnya nanti ujung-ujungnya ya mendapatkan uang. Zaman dulu sudah ada begitu. Ulama-ulama yang dekat dengan para penguasa, sehingga fatwa-fatwanya itu ya yang kira-kira menguntungkan penguasa, sesuai dengan orderan atau pesanan. Jadi sudah tidak berani lagi mengatakan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Yang bilang begini ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada tahun 400-an Hijriah. Saya hanya baca saja, nirukan.
Jadi ternyata ulama itu juga mulai dulu ada yang disebut aduwullah, musuh-musuh Allah, karena yaitu tidak sesuai dengan ilmu dan hati nuraninya kadang-kadang. Tapi kalau ada ulama-ulama yang dekat dengan penguasa, dengan pemerintah, tapi mereka konsisten meluruskan perilaku penguasa yang tidak benar, nah itu baru ulama sungguhan. Tapi di hadapan raja terus ngomong sesuai hati nurani itu kan tidak semua orang punya keberanian. Apalagi kalau rajanya atau penguasanya itu zalim sewenang-wenang, ya itu bisa membahayakan. Wa yukhatibun nasa, kemudian beliau memberitahukan atau menasehati kepada masyarakat, wa yatlubu minhum, dan berharap kepada mereka alla yastami'u min haula'il ulama, agar tidak mendengarkan ulama-ulama seperti itu. Jadi itu untungnya orang zaman dulu. Kalau ada ulama-ulama yang salah, yang tidak sesuai dengan ilmunya, itu ada orang yang meluruskan, punya keberanian untuk mengatakan jangan diikuti karena ulama ini tidak sesuai dengan ajaran. Sekarang kan susah begitu itu. Untung sekarang ini ada sarana media sosial. Jadi kalau ada orang yang ngomong nggak benar, ceramah-ceramah yang menyimpang, itu kemudian ditanggapi oleh ulama lain untuk meluruskan. Ada ceramah terkenal misalnya, tapi nyimpang dari aturan syariat. Ya, sekarang sudah banyak ulama-ulama habib-habib itu mengkanter, nanti disandingkan. Sekarang banyak anak-anak muda itu yang pinter nyocok-nyocokkan ceramahnya si A bertentangan dengan si B, itu terus digandeng dalam YouTube sehingga orang bisa melihat, oh ini begini, yang ini begini. Ya hikmahnya medsos itu juga di zaman akhir, zaman modern itu juga penting. Kalau ada yang bisa memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak, itu ya sama dengan ceramah-ceramah keliling. Fayaqulu, maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, la tasma'u min haula alladzina yufarriquna nufusakum, jangan kamu dengarkan orang-orang yang terkesan membahagiakan kamu. Yudhilluna lil muluk, tetapi mereka tunduk, tidak berkutik terhadap para raja. Wa yasiruna baina aitihim kadzarri, sehingga mereka seperti semut saja di hadapan para penguasa. Kadzarri itu seperti semut, zarron itu semut hitam yang paling kecil. Artinya kalau ada hal-hal yang tidak benar, ya nggak berani berkutik. La ya'murunahum bi amri, mereka tidak berani memerintahkan kepada para penguasa itu bi amrihi, sesuai dengan perintahnya. Wala yanhaunahum an nahyihi, mereka juga tidak berani meluruskan atau mencegah sesuai dengan ilmunya apabila para penguasa itu salah.
Wa in fa'alu dzalika fa'aluhu nifaqan wa takallufan. Jika mereka melakukan ya seperti itu, ya'murunahum wa yanhaunahum, itu fa'aluhu nifaqan wa takallufan. Dia hanya berpura-pura dan terpaksa, akhirnya terbebani. Hati nuraninya enggak cocok, tapi karena takut nanti tidak dapat apa-apa dari penguasa, akhirnya ya wis, yang penting penguasa senang. Taharallahu minhumul ardo. Mudah-mudahan, kata Syekh Abdul Qadir, Allah membersihkan bumi ini dari orang-orang seperti itu. Wa min kulli munafikin, dan dibersihkan dari orang-orang munafik. Au yatuba alaihim wa yahdihim ila babihi, atau Allah mengampuni, menerima tobat mereka, wa yahdihim, dan memberikan hidayah kepada mereka, ila babihi, kembali kepada pintu Allah. Ya, mudah-mudahan, kata Syekh Abdul Qadir, orang-orang yang begitu itu diampuni Allah dan diberi hidayah, sehingga kembali kepada pintu Allah sesuai dengan ilmunya. Wa yatlubu min talabatil ilmi, dan minta, berharap kepada orang-orang yang mencari ilmu, adamal ightirar, agar tidak tertipu biha ulama, dengan ulama-ulama seperti itu. Fayaqulu, kemudian beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak-anakku, la taghtar biha ulama al-juhal billahi azza wa jalla. Jangan kalian tertipu dengan ulama-ulama yang tidak memahami Allah azza wa jalla. Kullu ilmihim alaihim, seluruh ilmu mereka alaihim akan menjadi membahayakan. Alaihim itu menjadi siksa, la lahum, bukan manfaat untuk mereka. Hum ulama bihukmillah azza wa jalla, mereka itu orang-orang alim yang ngerti tentang hukum-hukum Allah, tapi juhalun billahi azza wa jalla, tidak memahami maksudnya Allah. Ya'murunan nasa bi amrin, mereka sering memberi nasihat, berceramah, memerintah an-nasa, kepada masyarakat, bi amrin, dengan perintah-perintah, walayam tafilunahu, tetapi mereka sendiri tidak mengerjakan atau tidak mengamalkan perintahnya. Jadi ceramah-ceramah itu kadang-kadang beresiko. Ya, ulama itu punya tugas untuk menyampaikan kepada masyarakat, kemudian berikan contoh. Ya, ada ulama-ulama itu kalau ceramah itu tidak mau sesuai pesanan. Ya sakarepe dhewe, pokoknya kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat, ya disampaikan. Walaupun tidak sesuai dengan pesanan. Ceramah menurut pesanan itu misalnya begini, dan itu menjadi tren ya. Kita ini, masyarakat kita itu kan setiap ada acara ya berharap ceramahnya itu sesuai acaranya. Ngundang sitanan misalnya, itu ya image masyarakat. Pikiran masyarakat itu kalau diundang menghadiri khitanan, itu mesti pikirannya kok ceramah tentang bab khitan. Sehingga
Dalile sing digawe ya iku wae. Soalnya masyarakat harapannya seperti itu. Biasanya khitanan itu ya cerita Nabi Ibrahim. Khitan umur 80 tahun. Terus engko nggawe pecok atau nggawe watu. Lah akhirnya ya balik-balik itu ceramah ya wis. Ya bab ngono wae. Dalile yang dipakai yaitu itu saja. Misalnya kalau khitan terus selalu ada kalimat wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Ndek ceramah khitan ya wis ngono. Tapi masyarakat itu hanya paham khitan, tak paham yang lain. Parahnya lagi, kalau ada ustadz, penceramah, ulama diundang khitanan kok ceramahnya gak bakas khitan, itu terus masyarakat merasa aneh. Ceramah apa mau khitanan kok gak ada hubungannya sampai khitan. Itu budaya masyarakat kita. Nanti nikahan juga begitu. Ya paling-paling kok ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma. Angger ana ceramah nikah ya wis iku wae. Akhirnya kan masyarakat itu ya ndak dapat pencerahan ilmu yang lain. Jadi orderan. Nah, tidak harus begitu. Bisa cerita yang lain yang kira-kira dibutuhkan masyarakat. Perlu ya hal-hal sing gak tahu dibahas wong tapi penting. Nah, kita sebagai pendengar itu karena niatnya mendengarkan ceramah itu kan cari ilmu. Wis paham apal bab khitan, bab nikah, bab apa malih. Iku ya mestine berharap mudah-mudahan nanti ono ilmu baru. Pancet ae ya gak ada perkembangan. Nah itu kata Syekh Abdul Qadir, jadi perlu pencerahan masyarakat itu. Apalagi kalau penceramah ulamanya itu cerita aneh-aneh, istilahnya aneh-aneh itu jere wong ana cerita gedabrus tapi gak tahu nglakoni. Ya itu bahaya. Tapi wong jenenge ulama, orang awam mesti nganggap itu benar. Syukur kalau bisa diketahui bahwa yang diomongkan itu ya bisa dilihat realitanya. Memang harus hati-hati. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, para pencari ilmu jangan sampai tertipu terhadap ulama-ulama yang casingnya itu bagus, tetapi tidak sesuai. Wayanhaunahum an syai'in, mereka sering melarang, mencegah agar tidak melakukan sesuatu. Walayan tauhuna anhu, tetapi mereka sendiri terus jalan melaksanakan yang dilarang. Yad'una ilal haqqi azza wa jalla, mereka mengajak untuk berangkat atau berjalan menuju Allah. Wahum yafirruna minhu, tetapi mereka sendiri lari dari Allah. Innahu la budda lil ilmi minal amal, yang dikatakan ilmu itu harus diamalkan. Jadi ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang diamalkan. Walaupun banyak hafalan,
banyak pengetahuan, banyak informasi, tapi kalau tidak diamalkan itu namanya bukan ilmu. Orang dianggap punya ilmu itu kan kalau mempraktekkan ilmunya. Ada orang misalnya ngaku, aku itu tukang profesional, dua ilmu ini macam-macam, tapi orang nggak tahu nukang, nggak tahu oleh borongan, kan orang nggak percaya. Orang itu tukang tapi nggak tahu tanda gawe nukang. Ya, itu namanya al-ilmu la budda minal amal. Ada orang cerita dalam hal ilmu, cerita ceramah kemana-mana, jadwalnya full sampai gak iso ambekan, tapi gak tahu kelihatan mengamalkan ilmunya. Berarti kan gak punya ilmu. Jadi ilmu itu sing jenenge ilmu itu ya sing diamalkan.